Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana hari ini Karya Lokal bagian tutorial lagi guys di perkayuan ya. Jadi Karya Lokal akan mengijazakan lagi tutorial cara membuat doran ataupun gagang cangkul guys. Nah, di sini bahan yang sudah kita sediakan seperti ini ya. Kita ukur dulu kelebaran kayu 7 cm dan untuk ketebalannya 4,3 cm guys. Dan untuk kepanjangannya ataupun ketinggiannya saya menggunakan 75 dulu ya. Nanti ini masih lebih ya guys. Jadi kita akan ukur lagi di bagian doran yang sudah jadinya guys seperti ini. Nah, jadi saya menggunakan dorannya itu ketinggian sampai 67 cm guys. Ini sudah cukup ya. Seperti ini. Jadi saya menggunakan bahannya itu 75 cm dulu kepanjangannya. Itu biar aman ya guys. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya. Semoga kalian bermanfaat. Oke, tahap pertama kita emal dulu. Tergantung selera kalian. Emalnya seperti apa. Jadi saya akan buatkan agak unik lagi guys. Nah, jadi kita pola dulu seperti ini. Setelah dipola lalu kita bagian melubangi dengan mesin bor guys. Di bagian lekuk-lekukannya ya. Seperti ini. Jadi ini biar ringan di saat melakukannya guys seperti ini. Nah, jadi saya akan samakan seperti ini, cuma saya menggunakan kayunya itu agak beda ya. Jadi saya menggunakan kayu kormis guys, yang super ya seperti ini. Oke, setelah dipotong seperti ini lalu kita kampak guys dengan mengikuti ukuran ya ataupun emalan tadi. Oke, setelah dikampak lalu bagian pinggirannya ya kita pelan-pelan saja guys, karena ini seratnya ini berlawanan ya. Kalau misalkan membuat gagang cangkul ataupun doran, jadi cara menebasnya itu kesana kemari guys. Jadi harus bisa mengaturnya ya guys. Jangan searah saja kalau misalkan menggunakan kampak. Jadi harus kanan dan kiri itu harus ditebas ya, karena seratnya itu berlawanan guys. Jadi biar tidak pulek ya, maksud saya seperti itu guys. Oke, kita opalkan seperti ini biar agak bulat. Setelah menjadi bulat, lalu bagian tahap berikutnya nah jadi hasilnya seperti ini guys. Lanjut ke tahap berikutnya, kita tipisin ya sekitar 20 derajatan lah seperti ini di bagian yang buat kecangkulnya. Oke, lalu bagian pegangannya guys, buat yang di atasnya ya pegangan seperti ini, kita tipiskan lagi, kita miringkan seperti ini. Oke, setelah miring lalu bagian bikin polanya guys, buat membuat kepala ular ya, seperti itu. Oke, setelah agak ngebentuk lalu tahap berikutnya bagian menggunakan mesin gerinda ataupun cara manual dengan menggunakan beling guys, seperti ini ya. Nah, jadi menggunakan beling juga bisa guys. Nah, jadi saya ganti saja dengan mesin gerinda pakai amplas yang nomor 60 biar durasinya agak cepat guys, seperti itu. Oke, kita rapikan seperti ini dengan menggunakan mata amplas yang 60 guys. Oke, setelah hasilnya merata lalu bagian bikin di bagian kepalanya guys agak miring juga ya. Jadi ini enggak terlalu bulat, jadi kita harus miringkan kanan dan kirinya dibentukan dengan kepala ular guys. Oke, lalu yang bagian tengah kita bikin bulat lancip ya, lancip ke atas. Oke, setelah ngebentuk seperti ini lalu tahap berikutnya bagian bikin mulutnya guys. Nah, jadi saya menggunakan gergaji manual saja. Jadi ini buat variasi di bagian kepala uralnya sambil mangap guys, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini guys. Oke, kita langsung lapiskan dengan menggunakan mesin gerinda. Oke, kita
digelidah mulutnya, langsung kita bagian ke pengukiran guys. Nah, oke, pas ngebentuk seperti ini, lalu bagian tahap berikutnya pengukiran dengan menggunakan mata cutting pemotong besi guys. Saya menggunakan seperti ini ya, jadi ini sangat ringan sekali guys. Di bagian kayu juga bisa ya, buat membuat pola corak-corak asal-asalan menggunakan mata cutting yang kecil pemotong besi. Lalu tahap berikutnya kita bagian bikin bibirnya guys. Jadi ini asal-asalan saja guys, mudah-mudahan sih jadi ya, ngebentuk lah intinya seperti itu guys. Oke, lalu tahap berikutnya kita ukir di bagian kepalanya. Saya membuat matanya dulu guys. Oke, lalu tahap berikutnya bagian dagunya ya, kita ukir. Oke, lalu tahap berikutnya bagian di bawah dagunya kita emal dulu seperti ini. Setelah diemal lalu kita ukir kembali guys. Jadi pengukiran ini harus mengikuti pola tersebut ya guys, biar ada kemiripan lah. Jadi ini ukirannya asal-asalan saja guys. Oke, setelah diukir seperti ini, lalu bagian tahap berikutnya kita bagian bikin sisitnya lagi guys, di bagian kepalanya ya, dengan menggunakan pes ukir. Jadi kita menggunakan gambarnya itu asal-asalan saja guys, yang penting ada bentuknya guys. Oke, setelah diukir kepalanya, lalu bagian tahap di bagian punggungnya guys, kita menggunakan pengukirannya itu dengan mata cutting pemotong besi WD yang kecil seperti ini. Jadi ini buat terbentuk di bagian sisi-sisinya biar agak ringan dan cepat guys. Jadi saya menggunakan mata cutting pemotong besi WD ya, seperti ini. Oke, setelah dibentuk seperti ini, lalu kita taburkan bubuk hamplasnya guys, yang beda warna ya. Saya menggunakan serbuk hamplasnya itu dari kayu sonokeling guys, yang hitam ya. Jadi biar timbul motifnya seperti itu. Oke, sudah ditaburi lalu kita lem, lalu kita bagian gerinda lagi guys. Nah, jadi hasilnya lumayan lah, sudah agak timbul ya guys. Oke, lalu tahap berikutnya kita bagian bikin giginya guys, gigi ularnya seperti ini. Oke, setelah dibor lalu kita tempelkan giginya. Saya menggunakan kayu yang ukuran kecil seperti ini, lalu kita tempelkan di bagian giginya guys, seperti ini. Oke, setelah ditempelkan giginya, lalu kita bagian pengeleman guys, dengan menggunakan lem power ya, ataupun lem high key. Oke, di hasilnya seperti ini guys. Nah, jadi ini buat pemanis ya, buat kemiripan sajalah. Oke, lalu tahap berikutnya kita bagian pengeboran lagi guys, di bagian matanya ya. Jadi saya akan menggunakan dari biji buah cae ya, namanya ini buah cae. Kalau di kampung saya nggak tahu kalau di kampung lain namanya apa ya. Jadi ini buahnya guys, seperti ini ya, yang daunnya itu suka dibikin obat, daun cae namanya. Jadi saya ambil buahnya yang sudah kering, tempelkan di bagian matanya. Jadi ini sudah sangat mirip banget guys, ada merahnya dan ada hitamnya, buahnya seperti ini. Jadi saya gunakan di bagian keunikan, di bagian pembikinan berbentuk kepala ular ataupun kepala bajing, itu sama ya guys, ataupun tupai lah. Setelah ditempelkan lalu kita lem guys biji cairnya seperti ini. Oke, nah jadi hasilnya seperti ini guys. Nah, jadi buah cair ini
lumayan dibilang kuat juga ya guys kalau sudah kering. Jadi mirip dengan mata merah ada hitam-hitamnya guys, seperti ini. Nah jadi saya menggunakan kayu kormis yang ini ya. Nah jadi untuk pemasangan mungkin di part kedua ya saya akan pasangkan. Cara pemasangannya saya akan tutorialkan lagi besok mungkin ya guys. Nah jadi cara pemasangan seperti ini salah ya guys. Nah yang benar sih seperti ini guys. Jadi di sini harus rapat ya, jangan sampai kita goyang. Nah di sini harus rapat dan jangan sampai oncer ya. Karena kalau misalkan oncer sangat berbahaya sekali guys. Nah di sini itu sudah kelihatan ya, rata semua dan hasilnya halus. Jadi saya menggunakan lem epoksi ya dengan pasaknya kayu aren dan pasaknya lagi yang besi L. Jadi saya menggunakan doran yang ini menggunakan kayu sonokeling yang hitam, dan yang kuning-kuningnya ini saya menggunakan serbuk nangka guys, kayu nangka. Kalau yang ini saya menggunakan kayu kormis saja guys. Jadi untuk pemasangan di bagian dorannya besok mungkin ya di part kedua. Mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermanfaat untuk semua, dan jangan lupa ya guys dibantu subscribe-nya nanti biar ada video-video yang lebih bermanfaat lagi dari karya lokal. Oke, mungkin sekian dulu dari karya lokal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.